Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadine Dwi Racumawati di acara podcast Lawang Sora Patroman. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang berasal dari Ciamis. Beliau merupakan guru kesenian di SMKN 1 Banjar dan menjadi pembina di ekstrakurikuler kesenian. Dan pada kali ini beliau akan memberikan kita inspirasi yang bisa kita jadikan motivasi untuk selalu melestarikan kesenian di era modern. Yuk, langsung kita panggil aja Pulin Kalina SPD. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam, kita akan menonton dulu satu video. Nah, itulah video yang kita tampilkan. Ibu, ada pepatah yang dinamakan tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong Ibu kenalan dulu sama penonton. Boleh banget. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lin Karlina Sri Martini. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran seni budaya. Kalau sekarang ambil fokusnya lebih ke seni tari. Dan di sini Ibu udah mengajar itu dari tahun 2016. Berarti itu sekitar 9 tahunan ya Bu? Iya, sudah sekitar 9 tahun. 9 9 tahun. Terus kalau jadi pembina eskul itu sudah dari tahun 2018. Jadi 2 tahun di sini baru jadi pembina. Oh, begitu ya Bu. Nah, sebelum ke pembahasan intinya ya Bu, kalau boleh tahu pendidikan Ibu tuh sehingga bisa jadi guru itu gimana sih Bu? Oke. Untuk riwayat pendidikan formal yang pertama itu SD SMP itu sudah pasti ya, itu di Rancah karena kelahirannya Rancah. Terus kalau untuk selanjutnya waktu itu melanjutkan di SMK, kebetulan ngambil SMK-nya itu SMK Seni Pertunjukan di SMK Negeri 10 Bandung dan ngambil jurusannya seni tari. Berarti ada teater juga Bu? Ada. Jadi dulu itu di sekolahnya itu memang khusus seni pertunjukan, jadi dari mulai tari, teater, musik, sama karawitan. Tapi kebetulan Ibu itu ngambilnya jurusan tari karena memang waktu itu tertarik untuk mempelajari seni tari. Kalau dilanjut kuliah itu kemana Ibu? Oke. Setelah lulus SMK, Ibu lulus SMK tahun 2007, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi itu di UPI dan ngambilnya juga jurusannya seni tari. Ya. Kemudian karena memang di UPI fokusnya lebih ke keguruan, jadi memang difokuskan untuk keguruan, ngambilnya mata pelajaran yang berhubungannya nanti dengan mata pelajaran seni tari karena memang yang dipelajarinya juga dari awal itu adalah seni tari. Hingga sampai ke SMK 1 Banjar. Sampai ke SMK 1 Banjar. Ibu masuk ke sini itu sebenarnya kalau lulus kuliah 2011. Cuman memang tidak langsung ke sini. 2016 baru masuk ke sini dan mata pelajarannya sesuai dengan jurusan yang diambil pada saat kuliah. Kalau boleh tahu awal mula Ibu suka dengan tari itu gimana sih Bu? Awal mula suka dengan tari, sebenarnya begitu memutuskan untuk sekolah ke SMK itu langsung jatuh cinta? Belum jatuh cinta. Belum jatuh cinta, masih pada saat itu bingung mau melanjutkan kemana, tapi begitu tahu ada sekolah seni pertunjukan sepertinya tertarik dan salah satu sebenarnya waktu dulu Ibu mendaftar itu pilihan pertamanya seni tari, pilihan keduanya teater. Tapi diketerimanya di pilihan yang pertama. Kenapa suka seni tari?
Yang pertama itu seni tari itu berekspresi melalui gerak, bercerita melalui gerak. Kita bebas berekspresi, kemudian tari juga tidak hanya menghafalkan gerak tapi lebih ke daya ingat, terus semuanya. Di situ juga ada seni musiknya, ada seni rupanya juga yang ditampilkan dalam bentuk kostum. Iya, berhubungan dengan sastra. Iya, jadi di sana Ibu makin tertarik untuk mempelajari seni tari. Ada gak sih Bu satu tokoh yang jadi favorit Ibu? Satu tokoh, Iya. satu tokoh mungkin kalau untuk di tari itu pencipta tari, salah satunya adalah Raden Cece Somantri. Oh iya. Ya, Raden Cece Somantri itu salah satu tokoh pencipta tari atau koreografer tari. Berarti dari banyaknya tari yang pernah Ibu pelajarin, ada gak sih satu tari yang menurut Ibu melekat, atau jangan-jangan tari merak nih? Kan suka Raden. Yeah. Nah, kalau untuk jenis tari kan banyak ya, termasuk yang dipelajari pada saat sekolah, kemudian kuliah, itu juga banyak. Nah, salah satu jenis tari yang Ibu pelajari itu adalah tari Sunda. Nah, tari Sunda itu juga genrenya banyak. Ada tari rakyat, kemudian pencaksilat, tari kreasi baru. Nah, salah satu yang Ibu pelajari dan Ibu tertarik itu adalah tari kreasi baru. Contohnya misalnya tari merak. Oh, itu kreasi baru Ibu? Iya, itu tari tuh merak itu termasuk tari kreasi baru. Berarti itu tuh tahun berapa itu asal-usulnya? Oke. Tari merak itu diciptakan oleh Raden Cece Somantri pada tahun 1950-an. Nah, tarian itu terinspirasi atau menceritakan tentang keindahan burung merak. Jadi memang tarian itu dari awal sampai akhir itu menceritakan tentang keindahan burung merak, dari mulai bagaimana burung merak itu bergerak, kemudian bagaimana yang disimbolkannya itu melalui kostum. Kalau setahu saya ya, si burung meraknya itu burung jantan ya Bu? Ya. Padahal itu tuh si tari merak itu mengekspresikan tentang feminim ya, tapi ternyata itu tuh dari terinspirasi dari burung jantan, dan bahkan yang bikinnya itu Bu seorang pria. Itu keren banget. Iya. Kalau gitu, aku penasaran sama nama-nama gerakan di tari merak itu apa aja Ibu? Oke. Kalau untuk nama-nama ragam gerak di tari merak itu banyak ya sebetulnya. Salah satunya ada yang disebut dengan tumpang tali, ada ukel. Kemudian kalau gerakan yang paling banyak sebagai gerakan peralihannya itu salah satunya adalah hiber. Hiber itu tuh kayak burung terbang. Berarti kan menceritakan di sana itu mengekspresikan bahwa keindahan burung merak itu dengan salah satunya hiber. Karena di situ kan didukung juga dengan adanya kostum. Kostumnya itu kan lengkap ya, ada sayapnya, kemudian ada mahkotanya, kemudian ada juga penggunaan yang lain, apok dan lain sebagainya, selendang dengan warna-warna yang memang menarik karena itu menceritakan tentang keindahan burung merak. Tapi selain menceritakan keindahan burung merak, ada lagi nggak Bu? Kalau secara garis besarnya tarian merak itu karena memang terinspirasi dari burung merak, memang fokusnya lebih ke menceritakan tentang keindahan burung merak itu sendiri. Gitu. Jadi kayak melestarikan burung merak yang indah. Iya, lebih ke melestarikan budaya, salah satunya dengan tarian merak tersebut. Kan setahu saya tuh ya Bu, setiap tari tradisional tuh biasanya ada tujuan dan fungsinya. Misalnya tari Bali tuh biasanya buat penyambutan agama, kayak lumayan sakral gitu. Nah, aku penasaran sama tujuan dan fungsi tari merak. Kan tari merak itu tentang kayak keindahan, itu tuh fungsinya buat apa sih Bu? Tari merak itu sebenarnya fungsinya banyak ya. Salah satunya sebagai hiburan. Kemudian selain sebagai hiburan juga bisa ditampilkan pada acara-acara formal atau penyambutan tamu misalnya, atau bahkan penyambutan kayak upacara adat di pernikahan. Itu juga bisa menggunakan tari merak karena itu memang salah satu bentuk tarian yang menceritakan tentang keindahan, tentang kebahagiaan. Iya, tentang kebahagiaan, tentang keindahan. Berarti suka ada di festival juga ya Bu? Ada.
di festival kayak gitu pasti ada. Terus kayak penyambutan tamu, acara-acara formal itu biasanya ditampilkan tari merak. Kalau dulu Ibu pernah tari merak juga? Iya, nah tari merak dulu sempat bikin video untuk pembelajaran di kampus dengan tari merak, atau pada acara waktu itu konferensi Asia Afrika menarikan tari merak. Berarti itu ke kancah internasional dong, Bu? Atau gimana? Enggak sih. Enggak. Di acara-acara aja, acara. Tapi masuk ke nasional juga loh, itu diakui sebagai salah satu kebudayaan dari Jawa Barat. Kan sekarang tuh ya, padahal zaman dulu tuh yang bahkan nyiptain tari merak itu seorang pria dan juga terinspirasi dari burung merak jantan. Tapi sekarang tuh sudah banyak ya, Bu. Kadang laki-laki tuh gengsi untuk nari gara-gara kayak mereka mikirnya tuh tari itu untuk perempuan doang gitu kan. Terus juga sekarang di zaman sekarang anak muda kayak kita tuh sudah mulai meninggalkan tari tradisional dan memilih tari modern. Nah, gimana sih Bu cara kita sebagai generasi muda untuk selalu melestarikan, menjaga tari tradisional agar sampai ke generasi-generasi selanjutnya? Oke. Emang ya kalau tari itu identiknya mungkin lebih ke perempuan, tapi kan enggak gitu juga, banyak penari, banyak koreografi sukses yang itu justru laki-laki. Misalnya Gugum Gumbira itu yang menciptakan Jaipongan, kemudian Didi Ninitowok itu salah satu maestro tari, itu juga laki-laki. Jadi salah kalau misalnya memang tari itu pokoknya untuk perempuan, justru laki-laki juga bisa sebenarnya. Dan salah satu bentuk untuk kita melestarikannya mungkin dengan kita banyak berapresiasi, banyak mencari wawasan tentang tarian, tentang kebudayaan. Salah satunya juga yaitu diajarkan di sekolah, terus kemudian masuk eskul seperti Ibu misalnya eskul kesenian, bagaimana memberikan wawasan, memberikan informasi tentang keunikan, tentang keindahan budaya kita, supaya generasi muda itu tertarik untuk mempelajari dan untuk melestarikan. Tapi menurut Ibu tari modern itu bikin tari tradisional jadi ke belakang nggak sih, Bu? Ya, tari modern jujur memang perkembangannya lebih cepat pesat, ya. Lebih cepat dibanding dengan kayak tarian tradisional gitu. Padahal sebenarnya kan itu juga lebih menarik ya, tari tradisional. Makanya tugas kita itu untuk sama-sama melestarikan agar perkembangan tarian tradisional juga tidak kalah dengan tarian modern gitu. Ada gak sih Bu pesan dan saran dari Ibu untuk para penonton yang mulai tertarik dengan tari merak? Oke. Untuk pesan dan sarannya, untuk pesannya nih, kita sebagai generasi muda harus lebih membuka lagi mata kita untuk lebih mencintai budaya lokal, budaya tradisional. Salah satunya adalah tarian, bahwa di sana juga banyak keindahannya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa dengan kita melestarikan salah satu tarian itu juga kita ikut melestarikan budaya bangsa gitu. Jadi tidak ada salahnya mulai sekarang itu kita mencoba untuk mempelajari tarian-tarian tradisional. Kemudian kita juga Ibu, ya, maaf menyela, tapi kalau misalnya kita mau belajar gitu kan, itu bisa otodidak dan sanggar gitu kan. Menurut Ibu mendingan mana? sebenarnya kalau seni itu kan ada yang karena bakat, ada yang karena memang gigih untuk berlatih gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan apakah milih sanggar atau otodidak. Toh sekarang kalau otodidak pun banyak video-video yang bisa kita gunakan sebagai bahan pelajaran. Kemudian misalnya kita bisa mengikuti dari video tersebut, kita bisa pelajari gerakannya. Tapi kalau untuk mengikuti sanggar juga itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya sekarang kan di pembelajaran juga dipelajari ya, seni tari, meskipun kalau waktu di pembelajaran di kelas mungkin terbatas hanya untuk 2 jam pelajaran cuman saja. sedikit doang. Kalau untuk ke praktek kan itu waktunya kurang ya. Jadi lebih baiknya
kita misalnya ada satu video nih yang ingin kita pelajari, atau kita juga bisa, misalnya kalian bisa konsul ke ibu, misalnya ibu mau mempelajari ini, atau misalnya bisa masuk ke eskul kesenian. Nah di kesenian juga kan ada mempelajari tari, ada tarian tradisional, ada tarian modernnya juga. Berarti nanti kalau misalnya penasaran gitu boleh hubungin ibu gitu. Boleh banget, nanti boleh banget kita sharingnya bisa pada saat jam pembelajaran atau bisa pada saat eskul. Kebetulan eskul, kalau eskul kan waktunya lebih panjang ya. Untuk waktunya itu di hari Sabtu, kemudian waktunya lebih panjang. Selain kita ngobrol-ngobrol, nanti kita bisa langsung Ketemu, praktek, kumpul juga sama yang lainnya, ada kakak-kakak kelasnya yang udah lebih dulu mempelajari tarian, lebih pro gitu. Iya. Nah, itulah obrolan kita hari ini dengan Bulin yang luar biasa sekali. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bulin yang sudah bersedia hadir dan menjadi narasumber di sini. Dan untuk para teman-teman, para penonton dimanapun kalian, terima kasih sudah menonton kami dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah mendukung kami dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share episode ini ke teman-teman kalian. Saya Nadine Wirashmawati, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.